enak deh kalau hitam putih. Bener nih, kayaknya nggak enak kalau hitam putih. Iya nih. 2, 3. Ah, Nobita. Wah, si Suka. Sekarang si Suka dan adik-adik di rumah ikuti Nobita yuk untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Ayo Nobita. Si Zulka dan adik-adik di rumah, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk mampu menjalaninya, dan kiranya Tuhan kami memperoleh berkat yang besar daripada Tuhan, dan kami memperoleh pembelajaran yang besar dari ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nobita, kok dari tadi kamu ngomongin tentang doa terus sih? Iya nih si Zulka, aku teringat sama mamaku yang nyeritain tentang Tuhan Yesus yang berdoa terakhir kali sebelum dia ditangkap. Oh, ngomong-ngomong, Tuhan Yesus itu berdoanya di mana, Nobita? Nah, Tuhan Yesus itu berdoa di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Oh, Getsemani itu ada di mana sih? Nah, Getsemani itu ada di Yerusalem, di Israel. Oh gitu. Terus di sana ada apa? Di sana banyak sekali pohon zaitun. Oh. Tahukah kamu, Getsemani disebutkan di dalam kitab Matius dan Markus, yang berasal dari Asiria, yang artinya alat pemeras atau penghasil minyak. Ya ampun Nobita, dengar penjelasan kamu tadi, aku jadi pengen ke Taman Getsemani deh. Ayo si Zulka dan adik-adik, kita ke sana pakai pintu kemana saja. Ayo, kita panggil Doraemon yuk. Ayo, 1, 2, 3. Doraemon. こんなこといいな、できたらいいな。こんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる。 Wah, ternyata ini ya Taman Getsemani. Indah banget ya si Zulka. Iya, di sana kita bisa lihat pohon zaitun. Wah benar, di sini kita bisa melihat matahari yang bersinar terang, burung yang berkicau, dan bunga-bunga yang harunya semerbak. Wah, yuk kita nyanyi dan memuji nama Tuhan. Ayo. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersama, harum semerbak lautan.
Shizuka dan Doraemon. Jadi kalian udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, begitu pula dengan adik-adik di rumah. Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama mendengar dan melihat cerita firman Tuhan lewat tayangan video. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya, supaya kita diberikan hikmat untuk mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk semuanya lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online bersama dan kami akan melihat, menonton cerita firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat Tuhan, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi sudah penasaran kan videonya seperti apa? Kita lihat yuk. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Nah adik-adik, gimana sudah lihat tayangan videonya? Nah di dalam video tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Natsnya diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik memperhatikan video tadi, di sana diceritakan Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat bernama Getsemani, ditemani oleh murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, siapa dia? Dia adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya berdoa. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada 3 muridnya ini untuk berjaga-jaga dan berdoa selama Tuhan Yesus berdoa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan supaya Tuhan Yesus diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi hal yang menyakitkan adik-adik, hal yang menakutkan. Maka dari itu Tuhan Yesus meminta kekuatan supaya dia dikuatkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya malah tertidur. Murid-murid Tuhan Yesus malah tertidur ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Nah,
seharusnya murid-murid Tuhan Yesus itu mengikuti perkataan Tuhan Yesus, yaitu dengan cara mendengar, memperhatikan, dan melakukan perkataannya. Tetapi mereka malah tertidur ya adik-adik. Nah, dari cerita video tadi kita bisa belajar 7 poin ya adik-adik. Yang pertama adalah mengapa Tuhan Yesus berdoa. Ayo, dan tahu nggak kira-kira mengapa Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan supaya dia siap, kuat, menjalani hari-hari ke depan. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan menghadapi hal yang menyakitkan, hal yang mengerikan. Makanya Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid ketika Tuhan Yesus berdoa? Ternyata mereka tertidur adik-adik. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan ya supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Yang ketiga, mengapa murid-murid tertidur? Mengapa kira-kira? Ternyata mata murid-muridnya itu sudah berat adik-adik, alias apa? Ngantuk, dan mungkin mereka capek, lelah, makanya mereka tertidur. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, apa yang adik-adik lakukan saat Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berdoa? Apakah adik-adik malas? Atau mungkin adik-adik tertidur ketika mama papanya menyuruh adik-adik untuk berdoa? Nah, jawabannya hanya adik-adik sendiri yang bisa menjawab ya. Selanjutnya, yang keempat, apa yang seharusnya murid-murid Tuhan Yesus lakukan pada saat itu? Yang harusnya dilakukan yaitu mereka harusnya mendengar perkataan Tuhan Yesus, melakukan dan mentaatinya, yaitu untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tapi ternyata mereka tidak melakukannya loh adik-adik. Selanjutnya yang kelima, mengapa sih kita harus berdoa? Nah, yang pertama, karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, untuk berwaspada, untuk berjaga-jaga. Jadi ketika kita malas, iblis akan menemukan kelemahan kita dan akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Makanya kita harus rajin berdoa adik-adik ya. Nah, kemudian mengapa kita harus berdoa? Yang kedua adalah agar kita diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus ketika dia akan menghadapi hal yang menyakitkan, hal yang mengerikan, dia berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita harus bisa mencontoh teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Jadi kalau adik-adik takut, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, minta keberanian, supaya adik-adik gak takut lagi. Ya, jadi kayak misalnya kalau adik-adik sedang dalam masa kesulitan nih, mungkin sekarang ya sekolahnya masih di rumah, banyak sekali tugas yang dikasih oleh gurunya di sekolah supaya dikerjakan di rumah. Adik-adik menjadi pusing, adik-adik jadi aduh gimana ini, jadi malas. Nah, adik-adik harus berdoa sama Tuhan, meminta kekuatan supaya adik-adik diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan akhirnya kalau adik-adik sudah berdoa, adik-adik mungkin bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kapan kita harus berdoa. Kira-kira kapan ya kita harus berdoa? Jawabannya adalah setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Mau itu dalam keadaan suka atau mungkin duka, sedih, kita harus tetap berdoa ya adik-adik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah, sudahkah kita berdoa? Sudahkah adik-adik berdoa? Nah, setelah melihat tayangan cerita tadi adik-adik, mari kita sama-sama mendengar, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara rajin berdoa. Setelah mengikuti ibadah sekolah minggu online ini, adik-adik, mari kita mulai berdoa. Mungkin adik-adik pengen berdoa di kamar, boleh supaya lebih khusyuk ya berdoa di kamar. Boleh doain orang tuanya, mama papanya, kakaknya, adiknya, tetangganya, atau mungkin orang-orang yang sakit. Dan bangsa Indonesia yang terpenting, kita harus doakan bangsa Indonesia ya adik-adik. Terutama sekarang ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia seperti banjir.
adik-adik boleh doakan itu ya adik-adik, dan juga pergumulan adik-adik, masalah adik-adik boleh didoakan ya, biar khusyuk adik-adik boleh berdoa di kamarnya masing-masing ya. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, kiranya itu dapat dimengerti dan dapat dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, kakak mau kasih tugas buat adik-adik ya, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya seperti biasa ya adik-adik, diucapkan lewat sebuah video. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Amin. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya adik ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami boleh diajar untuk rajin berdoa karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Biarlah kami pun Tuhan dapat membiasakan diri kami untuk rajin berdoa sehingga kami pun beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap masalah, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, terutama di masa pandemi saat ini Tuhan. Kami boleh tetap setia berdoa sehingga Tuhan yang senantiasa selalu melindungi kami, membimbing kami, memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau lihat video perwakilan anak sekolah minggu yang menghafalkan ayat hafalan. Lalu ini juga ada tugas-tugas Valentine dari anak-anak sekolah minggu. Sama siapa aja sih yang berulang tahun di minggu ini? Ini dia videonya. Ini dia. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, Hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, Hai pintu-pintu yang berabad-abad. supaya masuk raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu depan. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, Supaya masuk raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu berabad-abad. Supaya masuk raja kemuliaan. Amin. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ayatnya dari Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu.
berkat-Mu kami telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kami mau selalu berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan untuk kami. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati kami dalam segala hal yang boleh kami lakukan. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu